Horor banget di luar. Ya ngomong-ngomong tentang horor, gue punya cerita sih. Gue ada cerita pengalaman horor gue, tapi ini kejadiannya sekitar bisa dibilang 10 tahun yang lalu. Cerita apa tuh kira-kira? Cerita horor yang gue alami sendiri sih. Sebenarnya ini dialami nggak cuman sama gue aja, tapi beberapa teman gue juga pernah mengalami kejadian horor ini. Tapi ini dari sudut pandang gue dulu ya, karena gue mau cerita dari sudut pandang gue dulu. Jadi kampung gue ini ada di Kuningan, Jawa Barat. Di kampung gue ini ada salah satu objek wisata juga yang bisa dibilang keramat. Keramat? Ya, bisa dibilang keramat. Gimana tuh, gimana? Bisa dibilang dikeramatkan karena emang ini dari turun temurun, dari leluhur gitu. Dan dari zaman kerajaan zaman dulu ini udah ada gitu loh. Bentuknya kolam, seperti kolam renang gitu, tapi emang asri dan bisa bilang nggak kayak kolam renang kekinian ya yang dikeramikin, enggak, itu bener-bener batu gitu dasarnya. Oh, oke. Terus gimana tuh? Ya, lanjut. Dan di situ memang ada ikan yang dikeramatkan juga gitu loh. Dan gue pas kecil sering mandi di situ bareng teman-teman gue juga, karena emang di situ selain gratis bagi orang sini, bagi penduduk sini emang gak gratis kan, kecuali bagi penduduk luar memang harus berbayar. Pada saat itu sekitar 3.000 rupiah gitu kalau nggak salah. Memang pada saat itu pun udah dibuka untuk umum ya, maksudnya kan ini objek wisata juga gitu. Ini objek wisata juga. Gue nggak mau sebut namanya ya, kalian cari tahu sendiri aja, karena gue nggak mau ada salah satu pihak yang merasa nggak nyaman dengan gue nyebut di mana tempatnya gitu loh. Nah, jadi gue setiap hari sama teman-teman gue sepulang sekolah emang gue sering ke situ gitu loh. Jadi gue nyari uang juga. Gimana nyari uangnya? Pada saat kita mandi itu kita minta para pengunjung untuk lempar uang logam gitu loh. Oh gitu. Ya, pada saat itu ya gue seperti biasa gitu loh, ada pengunjung, Bu, Pak, lempar uang logamnya gitu loh. Ya mau nggak mau mereka lempar ya, karena memang juga mereka mungkin kasihan gitu, dan unik juga kan, jadi dilempar, kita nyelam sama-sama ngambil rebutan gitu dalam air. Ya, jadi gue deskripsiin dulu bentuk kolamnya itu ada tiga kolam. Kolam 1, 2, 3, dan itu kedalamannya itu berbeda-beda. Kolam 1 itu dangkal, kolam 2 lumayan dalam, dan kolam ketiga itu yang paling dalam. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang melempar uang logam itu biasanya dan pasti selalu di kolam nomor 3 yang paling dalam. Kenapa? Karena kolam yang nomor 3 ini emang dasarnya ini pasir. Gitu. Jadi kalau misalkan uang nyampe ke dalam dasar sungai itu kelihatan dan bisa kita ambil gitu. Ya, pada saat itu ada nih kejadian, ada ibu-ibu yang lempar uang logam. Pada saat itu sekitar abis asar lah ya, belum sore-sore banget, karena emang ini jam 5 udah ditutup untuk pengunjung. Habis asar sekitar jam 3:30 itu ibu-ibu lempar uang logam. Banyak kan nih gue dan beberapa teman gue juga lompatlah ke kolam tersebut. Kita lompat, kita saling berebutan gitu kan. Pada saat gue di dalam air, gue lihat tuh kepingan-kepingan logam yang ngambang gitu kan, yang mau ke dasar gitu. Terus lu ambil gitu? Ya, gue ambil, gue rebutan kan sama teman gue kan. Terus gue rebutan sama teman gue. Dan pada saat gue mau nangkep itu kayaknya udah nempel banget tangan gue. Pada saat gue mau nangkep, tiba-tiba ada tangan. Tangan kayak gimana tuh? Tangannya bentuknya kayak pucet. Bentukannya emang kayak anak kecil gitu loh. Bentukannya anak kecil, tapi
Iya, dari samar-samar gue ngelihatnya kan dari dalam air gitu kan, dan ya nggak jelas banget kan, tapi emang kelihatan siluetnya gitu loh. Dan gua rasa ini kayaknya asing gitu loh, bukan teman gua. Dari bentukannya kayak ini siapa gitu loh, kok main rebut, dan gua nggak notice ini siapa, teman gua atau bukan. Oke. Nah, pada saat gua lihat-lihat lagi, dan ternyata itu bola matanya putih semua. Anjir, Serius, bola matanya putih semua. Dan gua di situ gua langsung tek gitu, gua langsung speechless, dan gua langsung ke atas, gua langsung ke permukaan, gua naik, dan gua di situ shock karena emang masih umur segitu ya, gua mikirnya emang itu ya bukan teman gua dan bukan manusia juga gitu kan. Terus gimana? Terus setelah kejadian itu lu masih mandi di situ, masih main-main di situ apa gimana tuh? Ya untuk 2 minggu sih gua free dulu ya. Maksudnya gua off dulu, gua nggak ke situ lagi karena emang trauma banget. Gue ini orang yang nggak penakut juga sih ya. Tapi kalau misalkan emang itu di depan muka kita banget, itu jaraknya tuh deket banget gitu loh. Gua ngeliat tangannya ngambil itu, gue lihat mukanya samar-samar, dan kok kelihatan pucat, mukanya putih, dan bola matanya putih semua, nggak ada yang hitamnya. Gila, gue merinding banget sumpah. Ya pasti gitu kan, karena emang pada saat itu pun gue emang untung gue masih bisa berpikir untuk langsung ke permukaan. Itu gimana kalau misalkan dia narik kaki gue apa gimana, gue nggak habis pikir juga. Yang penting gue nyelamatin diri dulu deh ke atas. Dan teman-teman gue pada saat itu ya kaget gitu, kenapa nih dia gitu kan tiba-tiba naik ke atas dan kayak orang yang habis ngeliat setan gitu ya. Emang ya bisa dibilang kayak gitu sih ya. Ya jadi di sekitar kolam itu kita bisa hiking juga. Hiking gimana tuh? Ada bukit juga di atasnya. Oh, oke. Ya jadi wisata itu tuh include bisa naik juga ya, bagi siapa yang kuat hiking naik ke atas. Dan di situ ada pemandangan yang view-nya bagus banget kalau lihat dari atas gitu loh. Dan pada saat itu jalan setapak ya, emang bisa dilaluinya pakai sepeda aja gitu loh. Dan kalau kita ada ngelewatin jalanan itu, emang di belah sononya itu kampung perumahan warga. Iya, oke. Itu nggak ada jalan lagi pada saat itu ya. Pada saat 10 tahun yang lalu emang nggak ada jalan lagi, itu jalan satu-satunya untuk mencapai kampung tersebut gitu loh. Mau nggak mau kita jalan tersebut. Dan pada saat itu biasa kalau di kampung gue itu kalau misalkan malam Jumat Kliwon ada acara. Malam Jumat Kliwon itu ada acara di salah satu desa. Kadang di desa gue, kadang juga di desa sebelah. Nah pada saat itu kebagiannya kampung tersebut. Yang tadi gue mention, kalau misalkan mau ke kampung tersebut emang harus ngelewatin jalanan itu loh. Oke. Ya mau nggak mau kita lewatin kolam itu dulu. Kita lewatin jalanan itu. Jalanannya itu ya kalau dari siang sih emang bagus ya, pemandangannya, viewnya bagus. Tapi kalau malam hari gue rasa itu creepy banget. Pohon-pohonnya tinggi gitu kan, goyang-goyang, kayak ya bisa disebut gimana ya, orang mau ke situ juga kayak takut gitu loh. Kalau nggak berkepentingan banget emang nggak akan ke situ juga. Oke. Ya pada saat itu gue disuruh sama nenek gue untuk nganterin salah satu ya berkat lah ya, berkatan gitu loh. Karena emang kita mau ngasih salah satu yang kita punya gitu loh. Entah itu dari segi makanan atau mungkin uang bisa gitu loh. Tapi pada saat itu emang nenek gue untuk nyuruh gue untuk ngasih sejenis bubur sumsum gitu loh. Oke. Buat dianterin buat orang-orang yang pengajian gitu dan acara. Pada saat itu gue nganterin abis sholat maghrib. Sekitar jam 6:30 atau jam 7 kurang. Gue nganterin, gue naik sepeda pada saat itu. Gue naik sepeda dari rumah, ya udah gue dibawain kan sama nenek gue untuk dianterin ke kampung tersebut. Ya mau nggak mau kan, karena emang gue anak
maksudnya cucu laki-laki satu-satunya, yang lainnya cewek, yang nggak akan ada yang mau juga, pasti gue yang harus ngantar gitu loh. Ya gue antar, gue ngayuh sepeda gue ke jalanan tersebut, dan gue harus melewati kolam tersebut, dan akhirnya gue melalui jalanan bukit itu loh. Bukitnya sih nggak terlalu curam banget, landai, tapi emang agak berat ya kalau misalkan kita ngayuh sepeda gitu loh. Di tengah perjalanan gue ke kampung tersebut, tiba-tiba di tengah jalan gue ngeliat ada, gue kira itu orang ya. Gue mikirnya pada saat itu ya emang orang lah ya, itu mau ke kampung sebelah untuk mengikuti acara pengajian, karena emang Jumat Kliwon kan. Gue pas kecil itu nggak ada rasa takut sama sekali ya. Gue mikirnya pun positif aja. Dan itu jalannya ya kayak nenek-nenek bongkok. Makin gue deketin, kok jalannya makin ngebut gitu loh. Bayangin ya, jalannya makin ngebut, dan gue inget banget pada saat itu posisi dia tuh kayak gini nih, kayak, dan makin gue deket makin ngebut. Serius? Yes, makin ngebut kayak lu bikin video dan lu cepetin 2 kali gitu loh. Dan gue ya pada saat itu gue udah notice, wah ini bukan manusia nih, kok jalannya kayak gitu loh. Akhirnya gue turun dari sepeda, gue lari. Pada saat itu gue lari balik lagi dong, nggak mungkin gue lari ke kampung sebelah, karena emang itu posisi si nenek itu kan menuju ke kampung itu. Jadi gue balik ke bawah, akhirnya gue turun, gue lari jadi-jadinya, gue teriak-teriak, tolong kayak gitu. Dan akhirnya ada dari kejauhan ada lampu sorot, kayak ya lampu motor gitu lah ya, kuning-kuning itu. Dan akhirnya itu RT kampung tersebut gitu loh. Dan gue diceritain, gue diajak naik motor tersebut ke kampung sebelah, dan gue dikasih minum, gue dikasih teh segala macem, dan gue ditenangin pada saat itu. Ya itu dia kejadian horor yang ada di kampung gue. Banyak banget kejadian-kejadian yang nggak masuk akal bagi sebagian orang, tapi emang itu yang terjadi di kampung gue. Karena emang pada saat itu kampung gue emang masih dikenal sebagai kampung yang keramat ya. Kampung-kampung yang memang masih menjalankan tradisi-tradisi leluhur seperti itu. Banyak hal mistis juga gitu ya. Betul, banyak hal mistis. Kalau dibilang kampung pelosok banget sih enggak ya. Kita ke kotanya itu sekitar 10 kiloan. 10 kiloan. Iya, jadi enggak dibilang pelosok banget, enggak. Tapi emang pada zaman dahulunya emang ini katanya sih kayak kerajaan gitu. Kerajaan Majapahit kayak gitu. Peninggalan sejarah juga. Betul. Ya. Betul. Termasuk itu kolam tersebut. Kolam tersebut pun ya ada beberapa sumur keramat yang emang dipercaya bisa, bagi sebagian orang ya, bisa ngabulin permintaan gitu loh. Tapi ya balik lagi itu kepercayaan. Bagi gue sih ya kembali lagi ke Tuhan Yang Maha Esa ya. Iya, betul sih, mengabulkan semua permintaan. Betul. Ya mungkin di lain waktu gue mau cerita lagi. Dan terima kasih udah dengerin cerita gue. Iya. Sip. See you. Bentar deh, coba. Gimana? Coba lu cek bagian luar dulu deh. Kayak gue dari tadi ngeliat sesuatu sih, cuman coba deh cek dulu deh. Saya sempet serius coba deh cek dulu. Bentar, cek dulu. Aman nggak gila? Coba cek dulu. Aman. Gimana? Tapi kayaknya kita harus Aman nggak sih? Serius? Tapi nggak apa-apa, serius, bener. Dari tadi gue soalnya kayak ada yang lihat bolak-balik bentar gitu loh. Dim, lu jangan ngomong kayak gitu, Dim. Kayaknya kita harus cabut dari sini deh. Cabut guys. Cabut guys. Gimana cabut? Ayo cepet gerak sih. Gue juga udah punya firasat dari tadi, mulai kita bikin sampai Bener kan? beres ini kan.
orang-orang guys. emang di sini nggak boleh cerita gitu loh. Cus deh, lanjut. Iya. Dan lu liatin jalan deh. Tuh, bentuknya kayak gini nih kampung gua tuh. Oke. Ini malam, kalau malam ini udah nggak ada orang gitu loh. Tadi baru jam 9:30-an. Tapi kok sepi banget ya berarti ya ini. Asli emang kayak gini dari dulu. Ini gak ada rubah-rubahnya banget dari zaman gua kecil 10 tahun yang lalu sampai sekarang udah 2024 emang masih kayak gini. Oke. Tapi di sini banyak sih rumah-rumah warga juga yang masih. Nah iya ini Ini masih ya. rumah warga. Ini dulu kanan kirinya masih sawah loh. Oke. Serius. Ini kolam pemancingan juga gitu. Tapi dulu emang nggak banyak bangunan gitu. Lu tahu tadi gua lihat apaan? Apa? Lu Lu lihat apa?